Halo kerabat, kembali lagi di Konvologi episode ketiga. Oke, jadi sebelumnya Konvologi ini kita punya tagline. Jadi Mbak, kita bareng-bareng sebutin tagline dari Konvologi ya Mbak. Oke, tagline-nya itu Have fun, inspire with antropologi. Tapi waktu antropologi gitu ya Mbak. Gini ya. Iya. Oke. Berarti aku sebut konvologi terus baru tagline-nya. Konvologi, have fun, inspired with antropologi. Oke. Oke, jadi perbincangan dari konvologi episode kedua atau yang terakhir itu kan banyak membahas soal perkuliahan offline ya. Nah, terus topik hari ini pastinya bakalan lebih seru, terus menginspirasi dan tentunya bakal bisa jadi temen buka puasa kalian. Nah, jadi episode hari ini ada yang beda nih guys. Episode-episode sebelumnya tuh kita hanya mengundang mahasiswa. Jadi sekarang kita gak lagi mendatangkan mahasiswa aja, tapi kita mendatangkan dosen kita yang terhormat yaitu Mbak Yayu. Ya, mungkin Mbak Yayu bisa memperkenalkan diri. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Yayu Windarti. Biasa dipanggil Yayu. Saya dari Sukoharjo dan mulai mengajar baru sih sebenarnya. Jadi I'm eager to learn from others. Oke, jadi Mbak, seperti yang kita tahu nih Mbak ya, Mbak ini kan dosen di antropologi UB, bener ya? Antropologi UB ini kan berdiri dari tahun 2011, bener ya Mbak? 2011, terus kalau boleh tahu Mbak Yayu ini angkatan berapa sih Mbak? Dulu saya ambil antropologi itu di angkatan 2016. 2016. Oke, berarti aku kan 2021 nih Mbak. Kira-kira cuma beda 5 tahun, jauh pada deket sih. Jauh pada deket sih. Banget. Deket ya, kita deket. Aduh, sama dosen ternyata nggak terlalu jauh guys umurnya guys. Oke, terus ini ada pertanyaan yang paling basic sih Mbak. Ini pertanyaan paling basic ditanyakan ke mahasiswa-mahasiswa antro. Mungkin Mbaknya juga udah pernah ditanyain, kenapa Mbak Yayu ini milih antropologi? Pertanyaannya tuh sebenarnya sederhana, tapi agak sulit juga gitu. Iya, pusing ya jawabnya. Agak bingung, pasti kalau ditanya orang, kalau ditanya jurusan apa gitu, agak bingung ngejelasin, bilang antropologi gitu. Nah, tapi kalau kita belajar bersama sebenarnya soal antropologi ini berangkat dari bagaimana kita berusaha untuk memahami budaya masyarakat yang beragam. Jadi seringkali kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan, budaya apapun yang kita jalankan, seolah-olah itu sifatnya adalah taken for granted gitu. Padahal bisa jadi tidak seperti itu gitu, ditelusuri pasti panjang gitu. Jadi bermula dari misal komparasi gitu antara kelompok satu dan yang lain pasti berbeda gitu. Oke. Tapi Mbak Yayu ini sebelum memilih jurusan antro nih kayak sempet bingung nggak sih antro nih belajar apa? Nggak terlalu sih, soalnya dulu kan aku SMA kan ambilnya bahasa, jadi udah dapat antro dulu gitu. Oh. Tapi makin kesini mungkin makin suka karena gini ya, kalau melihat satu budaya apalagi dari luar itu rasanya kayak tertarik gitu. Kan memang segala sesuatu itu dimulai karena kita merasa tertarik ya. Tuh. Dan setelah kita belajar lebih dan bisa tahu, bisa masuk, ternyata kaya banget masyarakat ini gitu. Oke. Mbak Yayu ini kan dari tadi angkatan berapa? 16. Angkatan 16. Sedangkan aku nih angkatan 21 dan mungkin sekarang angkatan yang aktifnya ada 22, 21, 20, 19. Nah, kira-kira Mbak waktu zaman angkatan Mbak nih apa sih yang membedakan sama antropologi sekarang gitu? Perbedaan antropologi dulu sama sekarang ya. Iya, mungkin bisa di lingkungan sosialnya. Sebenarnya kalau belajar antro itu kan sifatnya kompleks ya,
teman-teman. Terus kayak perbedaan yang paling signifikan mungkin setelah COVID ya. Nah, Oh iya, benar. kalau dari aku sih mungkin bisa ngasih insight baru tentang metode. Jadi kalau dulu itu kan misal penelitian itu harus on-site, terus harus dalam satu ranah yang kayak apa ya, pendefinisiannya itu tuh kaku gitu loh, daerah gitu, atau masyarakat gitu, harus live in dan sebagainya. Memang kekhasan antro kan dari metodenya ya etnografi. Nah, karena ada COVID gitu, kita punya adaptasi baru juga gitu. Nah, karena manusia yang dipelajari juga beradaptasi, metode yang kita lakukan juga harus beradaptasi. Ada namanya itu patchwork etnografi. Apa tuh? Patchwork etnografi itu ketika kita bisa menyeimbangkan, kan kalau kita hadir sebagai peneliti kita juga punya kebutuhan sebagai misal mahasiswa, sebagai anak, sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi merelasikan person kita sebagai peneliti dengan masyarakat itu gitu. Dan sifatnya juga nggak kayak sekali doang, tapi berkelanjutan. Dan bisa dilakukan nggak hanya dengan on-site, tapi bisa juga lewat media telepon dan sebagainya. Oke, kalau dari kayak kebiasaan atau lingkungan kampusnya ada nggak sih Mbak? Kayak mungkin mahasiswanya, karakternya kayak gimana? Karakternya gimana ya? Karena masih baru ya di sini, tapi yang masih sama adalah nyelenehnya mungkin ya. Dan juga humornya mungkin yang masih sama. Android itu selalu nyeleneh ya Mbak ya? Ini sih mungkin yang penting juga sekarang itu yang kita harus sama-sama belajar adalah yang terpenting itu bukan soal senioritasnya mungkin ya, tapi lebih tentang soal bagaimana kita bisa berjejaring gitu. Jadi hubungannya bisa lebih fluid lagi, nggak kaku. Bisa lebih berkerabat. Betul, berkerabat dalam artian yang sesungguhnya. Iya, betul. Kerabatnya harus asli teman-teman. Oke, terus tadi tuh aku kan sempat bilang kan ya Mbak, Mbak pernah kepikiran, Mbak pernah nggak tahu nggak sih masa apa sih ngomong apa sih ngelewatin di masa nggak tahu antro itu apa. Terus Mbak memilih jurusan tersebut. Aku kira Mbaknya belum tahu nih antropologi apa. Nah karena itu kejadian di aku Mbak. Jadi kayak aku merasa jelasnya aku kecebur nih. Aku kecebur masuk antro. Dulu apa ya Bang? Tadinya ngambil sosiologi Mbak. Nah jadi aku tuh pengen nanyain soal ekspektasi Mbak nih sebelum masuk antro sama realita di antronya tuh seperti apa, itu sama nggak sih Mbak? Tentu berbeda. Berbeda. Gimana ya tuh Mbak? Ternyata kerja antropologi itu berat dan susah dan banyak pekerjaan gitu. Karena ketika kita turun lapangan itu nggak semudah kita say hello kemudian saya butuhnya ini nih, oke kasih dong, nggak selesai di situ. Tapi kayak building relation sama subjek penelitian gitu, sama masyarakat itu nggak gampang juga gitu. Terus apalagi ya, kerjanya banyak lah, udah harus pulang, terus buka akses sendiri, buka akses ke masyarakat, terus mengambil data, dan sebisa mungkin kita bersifat netral ya kalau di masyarakat. Nah ini sih yang menurutku penting untuk dipelajari di antropologi adalah tentang bagaimana kita itu memposisikan diri. Jadi dulu itu saya kan penelitian S1 tuh di Dimas Kanjeng. Oh iya. Di sana itu kan saya meneliti tentang santri-santri itu. Dimas Kanjeng taat pribadi itu. Betul. Oh iya. Iya. Yang Oke, terus. Itu kan susah aksesnya, gitu kan. Tapi saya penelitiannya itu tuh continue dari 2016, 17, 19 itu saya ke sana terus gitu kan. Terus ada perbedaan juga. Jadi pada awal-awalnya itu tuh santrinya sifatnya terbuka, tapi lama-lama tertutup. Terus juga tentang bagaimana kembali lagi cara memposisikan diri ya. Jadi ketika santrinya itu ngomong yang sifatnya kan anggapannya di luar itu kan ini ya, irasional ya, nggak logik. Terus kita gimana nanggepnya? Apakah kita ngomong, ih dasar gila? Kan nggak mungkin. Jadi emang harus pintar buat nempatin diri gitu. Yes, jadi kunci di antropologi harus pintar menempatkan diri ya Mbak ya. Oke, terus tadi kan Mbak sempat nyebutin kalau pekerjaan di antro ini sebenarnya banyak ya kan. Terus
ini juga relate sih Mbak di aku Mbak, waktu aku milih antropologi, kata ayah sama ibu aku, alah paling cuma jadi dosen, kayak gitu Mbak katanya. Nah menurut aku nggak cuma sih itu, maksudku sebelum masuk ke antro ini kan aku lihat prospek-prospek kerjanya kan Mbak, emang cukup banyak. Nah tapi dari Mbak sendiri, dari beberapa prospek pekerjaan yang banyak itu, kenapa Mbak milih menjadi dosen Mbak? Sebenarnya juga karena ini masih baru, karena katakanlah kita ini masih ngeraba-raba juga ya, kira-kira passionnya kayak gimana sih gitu. Tapi ketika mengajar itu dibanding kerja saya lebih ngerasanya kayak belajar sih gitu. Jadi, kayak ngerasa belum rampung aja gitu. Rampungnya kecepatan kali ya Mbak sih. Jadi belajar lagi gitu, lebih banyak belajar. Terus ketika di kelas gitu, itu bukan sifatnya menggurui dan sebagainya, tapi saya merasa dapat banyak insight baru nih dari mahasiswa gitu. Terus kenapa Mbak Yayuni coba memilih Brawijaya untuk belajar lagi nih? Ya yang buka ini Oh yang UB. kan berjejaring. Nah berjejaring yang berpeluang adalah di UB, jadi kita mulai dulu dari yang di UB. Nanti berarti pindah nih Mbak? Iya, Jangan tapi dong. at least kita ya. Terus saya ketemu sama teman-teman gitu di sini. Iya, tapi emang Malang juga tempat yang nyaman juga sih, comfy juga buat living gitu. Adem ya Mbak ya? Terlepas dari suasananya gitu. Oke, katakanlah tadi yang nostalgianya dapat gitu. Tapi selain itu juga ya aku ngerasa comfy aja dari banyak hal yang gampang diakses gitu. Macet juga masih bisa ditoleransi gitu. Mahasiswanya juga rajin, nah itu. Saya suka banget mahasiswanya rajin. Oke, Mbak mau ceritain secara singkat nggak sih kayak perjalanan menjadi dosen di antropologi UB itu kayak gimana? Ini ya bercerita yang proses yang tidak singkat menjadi singkat. Gimana tuh? Ayo Mbak, boleh Mbak. Ya pokoknya setelah kuliah, saya kan selesai 3,5, terus saya langsung lanjut di UI. Berapa Mbak tadi? Udah 3,5. Ya lanjut Mbak. Terus saya lanjut gitu kan di UI, ambil antro juga. Terus kajian sekarang itu sebenarnya lebih banyak ngomongin soal agama sama etnis gitu. Dan lokus penelitian saya itu di Tengger, pertama yang Probolinggo. Jadi kalau teman-teman mau diskusi soal masyarakat Tengger bisa banget menghubungi saya. Oke Mbak. Lanjut nih Mbak. Tadi Mbaknya lulus 3,5 tahun ya. Mbak punya tips and trick dong untuk mahasiswa antro nih supaya cepet lulusnya? Pertama harus tahu dulu dong mau penelitian apa gitu kan. Ya. Dan hal-hal administratif, pengumpulan data dan sebagainya harus sudah selesai dulu. Tapi yang sebenarnya kunci dari cepat itu adalah soal ini sih, disiplin sama konsistensi. Jadi kita tuh ngerjain skripsi ataupun tugas akhir itu bukan karena mut-mutan aja, tapi kalau dulu aku selalu ngeset ini sih aturan rules ke diri sendiri. Misal dalam satu hari mau mood nggak mood 2 lembar harus aku tulis gitu. Jadi kita ngelatih bahwa harus dipaksa juga gitu. Nah ini sedikit cerita juga, kemarin itu waktu aku nyelesain tesis aku kayak ada writing block. Kayak itu wajar ya, writing block kayak kita nulis tuh rasanya mentok gitu, itu wajar banget gitu. Tapi terus cari apa hal lain gitu, rasanya kayak gitu menyendiri. Oke, pokoknya segala kebutuhan yang bisa melancarkan menulis harus dipenuhi. Terus balik lagi soal disiplin itu gitu, jadi harus rajin, disiplin gitu biar selesai. Ini nggak sih Mbak, sebelum disiplin nih, disiplin sama konsistensi, mahasiswa ini kan harus suka nggak Mbak sama antropologinya, sama keilmuan Mbak?
Kalau suka sama keilmuan itu relatif ya, karena kan maksudnya setiap orang beda, tapi at least dia suka sama apa yang dia teliti lah, sama isu yang dia lagi tulis itu dia sebisa mungkin suka tentang itu. Jadi kalaupun ada perasaan kayak tadi writing block dan sebagainya, pasti selalu ada cara untuk nge-counter itu. Yang penting suka menulis. Iya, bisa suka menulis dan berjejaring juga. Berjejaring. Mungkin ini sih salah satu tambahan juga, mungkin dari kita gitu harus rajin-rajin nulis dan mengoutputkan tulisan itu misal di media, atau kita bisa juga ngikut-ngikut conference, workshop. Dari situ nanti kita akan ketemu orang-orang yang seresonans sama kita. Nah, eager kita, semangat kita buat belajar bakal naik lagi setelah kita ketemu sama orang-orang itu berjejaring. Karena ketika kita berjejaring itu, kita nggak ngomongin loh siapa yang lebih pinter atau yang lebih capable dalam hal ini, nggak, tapi kita sharing ini dalam satu isu ini satu perspektif ini ternyata bisa dilihat dari perspektif yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke sesi games. Jadi di sesi games ini kita udah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang langsung nih dari mahasiswa-mahasiswa Antro lewat Instagram Himantara. Jadi langsung aja nih Mbak ya ke pertanyaan pertama nih. Kegunaan ilmu antropologi dalam era 5.0. Nah, ilmu antropologi dalam era sekarang ya, era digital. Pertanyaan yang tricky juga sebenarnya. Ilmu antropologi selalu digunakan sih dalam segala aspek ya. Kegunaannya seperti apa? Nah, kalau dulu itu kan kita kalau ilmu antropologi dulu itu kan lebih menyoroti masyarakat yang sifatnya itu unik. Jadi penelitiannya itu lebih mengulas kayak ini etniknya unik banget nih. Gitu. Tapi kalau sekarang bisa ke banyak aspek kehidupan. Terus misal kalau di kelas infrastruktur itu bicara soal materialitas, misal kebendaan gitu. Nah, kalau di era sekarang katakanlah yang lagi tren itu kan Gojek atau Grab atau ojek online ya. Nah, antropologi bisa juga dengan penelitian di situ. Contohnya adalah melihat dari si materialitas dari Grab dulu, kita membuka nih. Grab itu hadir bukan karena dia sebagai satu sistem yang udah ready di HP kalian langsung, enggak. Tentu perlu proses. Tentu perlu proses melihat materialitas apa yang dibentuk oleh si pembangunnya ini ya, penciptanya ini apa aja, dan melihat dari segi materialnya. Terus gimana dampaknya di masyarakat? Apakah dia itu membentuk satu kelompok baru, katakanlah ikatan Gojek, ikatan Grab gitu. Lalu apakah dia ini menjadi sumber konflik atau bagaimana meminimalkan konflik antara si Gojek dengan angkutan-angkutan umum? Terus bagaimana itu mengubah aspek kehidupan masyarakat dan juga misal katakanlah mengubah pemahaman kita, bayangan kita soal waktu. Ketika kita nge-Gojek, wah lebih singkat nih gitu. Jadi kan dimensi itu berubah ya gitu. Terus kalau di kelas infrastruktur itu juga belajar soal bagaimana misal tadi Gojek ini gitu ternyata masih harapan-harapan baru loh buat masyarakat gitu. Soal teknologi sebagai dibayangkan memudahkan kita, memudahkan segala aspek kehidupan kita, tapi di sisi lain kita nggak bisa menutup mata bahwa itu berpengaruh ke banyak aspek di masyarakat juga. Jadi keilmuan antro ini sebenarnya masih terpakai kan ya di dunia digital begini tuh malah makin terpakai ya nggak sih Mbak? Jelas terpakai. Ketika tadi kan yang disebutkan contohnya Gojek, Shopee ini sebelum terbangunnya online-onlinean ini ada survei yang dilakukan dengan ilmu antro gitu ya. Pasti aspek masyarakat itu nggak bisa disingkirkan gitu aja. Kadang ada teman saya dia itu kan kerja di sawit gitu ya. Nah dia itu memang ada satu unsur di perusahaan yang mengharuskan pertimbangan-pertimbangan yang melihat dari kebutuhan masyarakat. Gitu. Seringkali perusahaan-perusahaan itu nggak ngerti caranya gimana. Tahu kalau harus, tapi nggak ngerti caranya berkomunikasi dengan masyarakat itu tuh seperti apa. Nah disitulah antropologi juga dibutuhkan.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak ya. Ada, ini namanya nggak usah disebutin ya? Mawar. Anonim aja. Lima jurnalis. Oke, pertanyaan kedua, saran dan pesan untuk mahasiswa antro dalam membangun karir keantroan. Tanda seru. Antroan. Harus bold ya. Iya. Keantroan. Gimana sarannya? Ya kalau belajar dari antropologi kan kita belajar soal berpikir kritis gitu kan, terus belajar untuk memahami keberagaman di masyarakat. Jadi itu adalah satu proses belajar juga, apalagi kalau udah terjun ke dunia kerja. Saya rasa itu penting ya, memahami bahwa ada perbedaan dalam aspek pekerjaan, dalam personality dan keberagaman di masyarakat yang lain. Itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Terus caranya apa lagi? Saya sebenarnya bingung sih Mbak di ini membangun karir keantroan itu apa gitu maksudnya. Saya malah nggak ngerti gitu. Karir keantroan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya Mbak. Di sini tuh ini agak panjang nih Mbak ya. Nih sebagai mahasiswa antro, berarti Mbak ini udah mantan mahasiswa apa? Ya udah itulah pokoknya. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia antro, apa yang jadi pertimbangan untuk memilih fokus ke ilmuwan antro? Nah soalnya di antro ini tuh kan banyak sub ilmunya. Nah pertimbangan apa yang membuat Mbak ini fokus ke sub ilmu itu? Tuh mungkin contohnya bisa diambil dari tema skripsi. Bisa dari, kalau menurut saya sih itu satu proses juga, karena identity are always about becoming gitu. Jadi ketika kita nentuin concern, tentu itu adalah satu proses yang panjang juga. Nah kalau di tesis saya itu kan meneliti soal Tengger. Nah saya meneliti tentang konversi agama di Tengger. Kan tadi dibilang ya, diskusi antropologi itu dimulai dari kita paham bahwa ada perbedaan nih dalam satu masyarakat. Katakanlah saya tuh melihat Tengger itu kan Hindu ya. Terus apa yang bedain mereka sama Bali? Padahal sama-sama Hindu. Kok pakaian adatnya beda sih? Kok ritual adatnya beda sih? Gitu. Nah, berangkat dari ketertarikan itu, maka terjunlah di situ. Lanjut, di sini ada yang panjang juga nih. Mbak Yayu tipe dosen yang kalau ngajar tegas atau santai Mbak? Terus kalau mengajar harus semua mahasiswa memperhatikan Mbak Yayu atau Mbak Yayu ngebiarin aja mahasiswanya? Mahasiswa di kelasku sih rajin ya. Kalau di kelas tegas itu, kalau dalam artian tegas sih aku pengennya on time gitu kan, jangan telat gitu kalau mahasiswa, yang penting itu. Terus soal keaktifan aku sih sebisa mungkin ngasih space yang sama ke mahasiswa. Soalnya aku sendiri tuh alergi, nggak suka sama dosen yang tipenya itu pilih kasih. Aku nggak suka kalau dosen, aku nggak suka dipilih kasihin sama dosen. Jadilah ketika ngajar aku berusaha gimana ya nggak pilih kasih gitu. Jadi aku ngasih space yang sama ke mahasiswa. Pasti aku tanyain satu-satu tuh. Mereka tuh harus baca gitu. Kalau sebelum kelas tuh harus baca, harus ditanya gitu. Ngajar apa kemarin? Oke, terus kalau misalnya ada mahasiswa yang tidur di kelas Mbak, gimana nanti Mbak? Suruh bangunin aja. Bangunin dia. Setelah bangunin dah gitu aja. Setelah bangunin Ikut tunggu lagi. dulu. Gimana tadi? Tahu nggak ini? Serem juga ya. Enggak seru. Coba tanyain itu tuh santuy. Santai banget ya. Oke, ini ke pertanyaan terakhir ini. Karena yang lainnya udah sempat dijawab tadi. Ini pertanyaan terakhir, Mbak Yayu zodiaknya apa? Ini semua udah berkelas banget nih pertanyaan. Aduh, mana pertanyaan terakhir lagi? Ya, Mbak. Zodiaknya Cancer. Udah ya? Udah. Cancel. Terjawab ya. Dijawab. Oke, jadi segitu aja cerita-cerita menarik dari Mbak Yayu. Kita bisa cerna ya pengalaman dari Mbak Yayu buat survive di antro, terus sukses ke depannya, happy di antro kayak gimana.
Jadi mungkin sekian dari saya Ryan Haikal dan Sekian dari saya juga, ya yuk. oke. Sama dosen harus saya. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Nantikan konten-konten konfologi selanjutnya. Terima kasih.